Silakan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, terima kasih. Sekarang kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat. Di sini sebelum membahas mengenai pluralitas masyarakat, bahwasanya kita puasa sekarang adalah merupakan bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, di mana sekarang umat muslim melaksanakan yang namanya ibadah puasa, yaitu puasa dimulai dari subuh sampai dengan maghrib. Jadi untuk anak-anak sekalian tetap semangat puasanya, tidak boleh bangkong namanya, tidak boleh putus di tengah ataupun di siang hari. Tetap semangat, meskipun puasa kita tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Sebelum itu Bapak akan memberikan semangat. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, semuanya menjawab semangat, gitu ya, bareng-bareng. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat, semangat. Ya itu, biar semangat. Meskipun puasa-puasa tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Mengenai mobilitas sosial. Apa kaitannya dengan pluralitas masyarakat? Bahwasanya dalam mobilitas yang terjadi yang namanya pergerakan ataupun perpindahan penduduk ke kota A ke kota B. Jadi di sini pluralitas masyarakat, misal kita mengacu kepada Jakarta. Di Jakarta banyak berbagai macam suku, macam agama di Jakarta, yaitu menjadi minoritas ataupun simbol minoritas yang ada di Indonesia. Jadi Jakarta merupakan miniatur negara gitu. Jadi itu kaitannya dengan pergerakan sosial. Jadi misal dari masyarakat Papua ke Jakarta itu terjadi pergerakan, yang mana di situ di Jakarta disebut sebagai miniatur negara. Ya, artinya di Jakarta terdapat beberapa ataupun banyak suku di sana, ada Papua, ada Jawa, ada Betawi dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan materi sebelumnya. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita siswa dapat mengetahui pengertian mengenai pluralitas masyarakat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis mengenai macam-macam pluralitas masyarakat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mengenai peran dan fungsi pluralitas masyarakat. Jadi itu tujuan kita pada pagi hari ini. Kemudian cakupan materi yang akan saya sampaikan sebagaimana yang dapat anak-anak lihat di papan mengenai macam-macam pluralitas masyarakat, pengertian, dan juga peran dan fungsi pluralitas masyarakat di Indonesia khususnya. Baik, kita lanjut menyampaikan materi mengenai pluralitas masyarakat. Yang pertama, kita harus mengetahui dalam ada kaitannya dengan Islam. Kita mengacu kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana artinya dapat diartikan sebagai hai manusia semuanya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar apa? Agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Jadi apa inti dari dibalik ayat tersebut? Bahwasanya di dalam Islam juga diajarkan bagaimana menghormati satu sama lain. Kenapa kok diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Agar saling mengenal satu sama lain. Oh, ini loh suku Jawa, oh ini loh suku Madura yang ini wakatnya keras ataupun sebagainya. Loh, ini loh masyarakat ataupun suku Papua, suku Asmat, suku Dani dan lain sebagainya. Itu di dalam
ayat Al-Quran. Ada beberapa macam perbedaan di dalam masyarakat. Kalau kita melihat di sini, yang pertama ada perbedaan agama. Kita sudah mengetahui bahwasanya di Indonesia terdapat berbagai banyak agama. Yang pertama ada agama apa? Agama Islam. Yang kedua Kristen Katolik. Yang ketiga Kristen Protestan. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Yang keenam Konghucu. Itu adalah merupakan beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mengetahui secara mendetail kenapa kok banyak agama di Indonesia, karena ini memang perbedaan adalah merupakan suatu rahmat. Perbedaan tidak bisa dihindari. Ketika misal antara Islam dan Kristen Katolik sebenarnya tidak ada yang namanya Indonesia. Jadi kita harus menghargai ataupun menghormati dari masing-masing agama satu sama lain. Pernah terjadi sebuah negara yang namanya negara Yugoslavia, itu negara di Eropa yang mulanya mereka adalah satu kesatuan yang mana mereka saat itu karena memang terjadi pergolakan ataupun perang antar suku, antar agama di sana yang menyebabkan mereka akhirnya terpecah menjadi negara Serbia, menjadi negara Bosnia, menjadi negara Slovenia. Itu adalah salah satu bentuk jika memang terjadi konflik antar agama ataupun antar suku dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh, yaitu negara Yugoslavia. Kita harus belajar dari Indonesia, tidak boleh sampai seperti itu. Indonesia harus menjaga harmonisasi antar agama, harmonisasi antar suku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perbedaan budaya. Budaya yang dimaksud dengan budaya ada 3 di sini, yaitu mengenai gagasan, ide. Yang kedua tindakan. Yang ketiga artefak. Misalkan gagasan, kita diajarkan oleh orang tua kita, semisal ketika harus menemui orang harus bersalaman, harus menyapa. Ketika bertemu orang yang lebih tua harus menunduk. Itu adalah ajaran ataupun gagasan yang diajarkan oleh masyarakat. Itu termasuk yang namanya juga budaya. Kemudian tindakan. Contohnya tindakan apa? Tindakan ya seperti kita lihat, misal kalau di Madura ada tari keca ataupun tari Tanmadanan Kotuk yang dari Jember. Kemudian yang dari Probolinggo apa misal? Yang dari Probolinggo tari Gelipang, itu juga merupakan tindakan, yaitu sudah dibentuk sebagai tindakan ataupun aktivitas masyarakat. Kemudian yang ketiga ada artefak. Artefak ini semisal sudah berbentuk sebuah karya. Kalau pada zaman dulu kerajaan ya seperti candi-candi ataupun peninggalan dan lain sebagainya. Itu adalah budaya. Kenapa kok budaya berbeda-beda? Yang pertama disebabkan karena lokasi. Semisal daerah Madura sama daerah Jawa sama apa tidak budayanya? Kira-kira sama atau tidak? Tidak. Karena memang perbedaan lokasi. Misal Jawa sama Papua sama atau tidak? Tidak. Itu karena memang perbedaan lokasi menyebabkan perbedaan budaya. Kemudian yang kedua ada perbedaan agama ataupun keyakinan. Di Bali kita sering mengetahui bahwasanya ketika mati maka mereka mengadakan yang namanya upacara ngaben namanya, upacara ngaben. Kalau di masyarakat Muslim kalau mati mengadakan tahlilan atau sebagainya. Itu salah satu bentuk budaya yang diakibatkan oleh perbedaan agama. Kemudian yang ketiga ada perbedaan suku. Ada banyak suku di Indonesia, lebih dari 300 suku di Indonesia. Ada yang kita kenal, ada suku apa saja? Suku Jawa, terus Madura, Dayak, Asmat, dan lain sebagainya. Ada banyak ribu-ribu, ratus-ratus suku yang ada di Indonesia. Jadi kita juga belajar menghormati. Jangan ketika kita semisal bertemu dengan suku yang Asmat misal, yang katakanlah mereka hitam-hitam, lalu kita mengatakan bahwa hitam-hitam, itu tidak boleh. Yang seharusnya kita lakukan, kita hormati bahwasanya dia juga tidak mau kok dilahirkan hitam.
Jadi sudah kodrat dari Tuhan mereka dilahirkan di tanah Papua. Jadi kita harus hormati kehendak Tuhan ataupun takdir yang telah ditetapkan. Jadi begitu. Kemudian yang keempat ada perbedaan pekerjaan. Pekerjaan juga salah satu bentuk dari kemajemukan masyarakat. Yaitu diantaranya ada dokter, ada guru, ada polisi, karyawan dan lain-lain. Begitu salah satu bentuk pekerjaan. Kemudian apa sih sebenarnya peran dan fungsi pluralitas masyarakat? Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Kita melihat bahwasanya dari negara luar melihat Indonesia itu melihat adalah negara kepulauan, negara yang memiliki kemajemukan ataupun ke macam-macam suku, macam-macam agama budaya yang ada di Indonesia. Jadi melihat hal itu wisatawan asing ataupun negara-negara asing juga bisa melihat bahwasanya Indonesia ini loh bisa berdiri dengan banyak suku, banyak agama. Jadi kita merupakan negara yang memang harus menjaga kemajemukan di dalam masyarakat ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi salah satu bentuknya yaitu peran dan fungsinya adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Kita harus bangga memiliki budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga ada tertanam sikap toleransi. Ini salah satunya karena kita hidup di masyarakat yang penuh dengan aneka-ragaman budaya, aneka-ragaman suku, itu yang menyebabkan kita rasa toleransi kita yang semakin tinggi. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai toleransi kita karena memang banyak agama, banyak suku, toleransi kita semakin menipis. Tidak mungkin ataupun tidak boleh hal semacam itu. Jadi seharusnya kita memiliki sikap toleransi yang tinggi. Kemudian yang keempat ada saling melengkapi hasil budaya dengan budaya saling melengkapi, tidak saling menghina, dari situ tidak saling mencaci maki, itu ada satu bentuk saling melengkapi. Kemudian yang kelima ada mendorong inovasi kebudayaan. Ya, di situ ada beberapa peran dan fungsi masyarakat. Pada dasarnya di sini pluralitas masyarakat adalah kemajemukan yang ada di dalam masyarakat, kemajemukan berbeda-bedanya agama, berbeda-bedanya budaya, berbeda-bedanya suku, berbeda-bedanya pekerjaan yang ada di dalam masyarakat itu disebut sebagai pluralitas masyarakat. Sebagaimana kita melihat di sini gambar-gambar mengenai ada agama, budaya itu adalah salah satu bentuk perwujudan daripada kemajemukan di dalam masyarakat. Sekarang kita akan mengadakan kuis. Gampang saja, silakan tebak gambar yang saya kasihkan, yang saya berikan. Tebak saja. Ada drone satu. Kita main poin-poin aja, karena kita kuis kita main poin-poinan. Drone. Ada dua. Nah, kita mulai dari gambar ini. Silakan kalau yang tahu langsung ngacung. Silakan. Ini merupakan tempat ibadah agama Hindu yang namanya ya, silakan. Pura. Ya, betul. Satu. Poinnya sekarang 1-0. Silakan. Kalau sudah semangat dong. Kita kasih tepuk semangat lagi. Ayo, ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Kemudian ayo jawab. Ini adalah salah satu suku yang ada di ya, langsung. Teruslah semangat. Dan bersama punya sekarang. Ayo, semangat terus. Ini salah satu contoh dari pekerjaan. Pekerjaan apa namanya, Guru? Kurang tepat. Ayo. Apa ini? Kecil ya? Ini. Bangunan. Arsitek namanya. Ini buat bangunan. Poinnya 2-1. Ayo buat lebih semangat lagi.
selanjutnya salah satu suku yang ada di Indonesia. Bapak sebutkan tadi ini suku. Budaya. Kurang tepat. Asmat. Nah, Asmat. Suku Asmat ini ada di Papua. Dua sama punya. Sekarang ini penentuan, ini terakhir ini. Terakhir. Silakan, Gus. Ayo, 1, 2, 3. Ini adalah salah satu bentuk budaya yang ada di Jawa Timur. Tarian. Ayo, apa ini? Yo. Yang ada di Ponorogo, mana? Ya. Reok Ponorogo. Skornya adalah 3-2. Jadi pemenangnya untuk kuis kali ini adalah Timur. Jadi itu ada di Bapak. Dari Bapak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai merangkum. Coba merangkum dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa merangkum? Ada yang dapat memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Silakan langsung angkat tangan. Bisa. Tidak ada. Baik, Bapak kan bahwasanya di sini Indonesia memiliki berbagai macam kemajemukan dalam masyarakat. Ada kemajemukan dalam hal agama, dalam hal suku, dalam hal budaya, dan dalam hal pekerjaan. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu menjaga toleransi antar kemajemukan, antar budaya, antar suku, antar agama, supaya agar apa? Agar terjadinya Indonesia tetap damai dan aman. Jadi salah satu bentuk kita menghargai kemajemukan masyarakat adalah salah satunya menghormati budaya lain. Kita Islam, misal, juga tidak boleh menghina saudara kita yang Kristen. Oh, ini loh saudara kita Kristen, sampai mengatakan hal-hal yang negatif ataupun semacamnya. Dan juga dalam hal suku saya Madura mau mengolok-olok budaya suku kita, saudara kita yaitu Jawa, itu tidak boleh, anak-anak. Jadi seharusnya kita lakukan adalah saling menghormati satu sama lain. Jawa berkawan dengan Madura ataupun Jawa berkawan dengan Papua, itu adalah salah satu bentuk menghargai kemajemukan yang ada di Indonesia, pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, itu dapat kesimpulan. Kemudian untuk minggu depan jangan lupa pembahasan mengenai konflik sosial. Jadi pelajari dulu ya masing-masing mengenai konflik sosial. Belajar di rumah, jangan lupa tetap semangat meskipun puasa. Ayo tepuk semangat lagi satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya meskipun puasa harus tetap semangat ya. Baik, Bapak sudahi untuk pertemuan pada pagi hari ini. Minggu depan jangan lupa konflik sosial. Pelajari di rumah, baca bukunya, jaga kesehatan, jangan lupa buka ya, jangan lupa berbuka di rumah bersama keluarga, jangan keluar karena ini musim corona juga.